Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk kita semuanya. Semoga sahabat-sahabat di Nusantara, di pelosok daerah, dalam keadaan yang sehat walafiat. Terkait masih di dalam kita melakukan pencegahan virus COVID-19 atau banyak yang mengenalnya dengan corona ini, di video saya sebelum ini saya telah menjelaskan atau mungkin beberapa yang telah saya kampanyekan untuk merubah pola hidup kita menuju pola hidup sehat, tentunya diselingi dengan olahraga, di mana di sana saya menjelaskan bahwa dengan berolahraga itu bisa membantu kita untuk meraih tingkat imunitas yang tinggi. Tapi jangan salah teman-teman, olahraga itu bisa juga menurunkan imunitas. Nah, sampai hari ini pun, sekarang hari Senin tanggal 30 Maret, kondisi memang teman-teman bisa membuka sendiri situs banyak kok. Silahkan menggoogling berapa banyak pasien yang memang sudah positif COVID. Kalau tidak salah, data saya sudah menyentuh angka 1000 dengan tingkat yang sudah sembuh itu di angka 40 atau 50, dan yang meninggal menyentuh di angka 100 korban COVID-19. Saya berharap keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kita semua bisa melewati tantangan ini. Minimal kita bisa mencegah atau memutus tali rantai penyebaran COVID-19 ini. Nah, tadi saya menyebutkan di awal, dengan olahraga itu bisa juga bisa menurunkan tingkat imunitas. Penasaran kan? Ya, jadi begini, olahraga bisa juga menurunkan tingkat imunitas seseorang. Karena memang saya mempelajari dalam hal ini, saya juga alumni pendidikan kepelatihan olahraga di Universitas Negeri Surabaya. Dari sana saya belajar tentang peningkatan kebugaran seorang atlet dan masyarakat pada umumnya. Di dalam keilmuan sains, sport of science, especially di bidang kepelatihannya, di sana mengenal suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara level imunitas. Seseorang melakukan kegiatan olahraga dalam porsi tertentu memang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Namun ternyata ini yang perlu diingat, intensitas olahraga tidak selalu berbanding lurus dengan imunitas. Seperti ini, terdapat satu masa, satu titik di mana jika seseorang melakukan olahraga yang lebih berat dari itu, justru akan mengakibatkan tingkat imunitas seseorang turun. Biasanya ini dilakukan oleh elit atlet atau juga atlet profesional, dan mungkin sekarang pun banyak masyarakat milenial yang mereka sering pergi ke gym, sering melakukan olahraga, mereka melakukan aerobik, mereka melakukan fitness atau mungkin crossfit, banyaklah medianya. Pasti saya yakin ada suatu masa di mana mereka merasa justru kelelahan setelah melakukan olahraga. Disitulah satu titik di mana imun kita sebetulnya menurun. Tubuh itu mungkin bugar dan kuat untuk teman-teman yang memang atlet atau masyarakat biasa yang sudah terbiasa untuk berolahraga. Dia akan
terus mendorong kemampuan dirinya melebihi kemampuan manusia biasa. Tapi yang perlu diingat, tubuh memang bugar dan kuat, tapi belum tentu tingkat imunitas itu juga akan mengikuti naik atau tinggi tingkat imunitas. Latihan berlebihan itu akan menimbulkan trauma di mana pada jaringan otot. Hal ini yang membuat tubuh itu menjadi mudah sakit di dalam spot of science. Nah, kondisi inilah dinamakan dengan open window. Kondisi di mana sedang dalam imunitas itu rendah. Disitulah semakin rentan tubuh kita terserang penyakit. Hal inilah yang menjadi alasan beberapa federasi olahraga di dunia dan di tingkat nasional pun, contohnya sepak bola, dia menghentikan liganya itu bukan semata-mata karena takut penyebaran virus melalui penonton, tetapi justru tidak hanya penonton yang dilindungi, atlet ini pun mereka dilindungi karena disitulah atlet berlatih secara memforsir tenaganya, dan dikhawatirkan tingkat imunitas atlet ini akan menurun setelah terserang virus. Apalagi dengan situasi yang sekarang, dapat dengan mudah ketika imun kita turun, virus corona ini akan masuk ke tubuh kita. Lalu pertanyaannya akan muncul, olahraga yang seperti apa sih yang memang harus kita lakukan di saat-saat untuk meningkatkan imunitas ya, bukan meningkatkan performa lagi, tapi saat ini yang kita lakukan untuk meningkatkan imunitas. Ya, di dalam periodisasi latihan itu terdapat yang namanya intensitas latihan, tinggi, high intention, dan low intention. Yang harus kita lakukan, kita melakukan olahraga yang sifatnya rendah ke sedang, itu aja. Apa saja itu ya, tidak usah banyak banyak. Kita bisa melakukan itu dengan di rumah atau di perumahan kita tanpa kita harus keluar rumah. Kita lakukan saja jalan cepat mengelilingi rumah lah, jalan cepat mengelilingi rumah, atau kalau di rumah ada tangga bisa dilakukan naik turun tangga di rumah dengan durasi waktu 10-15 menit dengan intensitas yang sedang, tidak perlu cepat tapi konstan melakukannya. Itu bisa dilakukan 2-3 kali seminggu. Terus kemudian yang kedua, dancing atau melakukan dengan lompat tali atau memainkan skipping. Yang ketiga, teman-teman bisa melakukan aerobik di rumah. Carilah di YouTube, banyak kok instruktur kebugaran di YouTube. Tinggal teman-teman buka YouTube, tinggal mengikuti dengan aerobik. Kalau memang dengan jalan cepat itu bosan, biasanya kan kalau kita melakukan olahraga dengan ada musik itu meningkatkan semangat kita untuk melakukan olahraga. Sekali lagi dengan intensitas yang rendah dan sedang. Selain itu juga untuk hal menguatkan otot, hindarilah latihan-latihan yang biasanya menggunakan beban yang sangat berat. Contoh misalkan latihan crossfit, di mana latihan crossfit itu penguatan sebagian besar terdiri dari campuran latihan aerobik, latihan beban tubuh dengan intensitas yang tinggi. Ya, lakukanlah latihan kekuatan otot yang mudah lah, yang simpel, yang bisa kita lakukan seperti squat, terus kemudian push up, lunges, dan lain-lain. Bisa juga kok cari model latihan di Google, model latihan penguatan menggunakan beban tubuh kita sendiri, tentunya dengan intensitas yang rendah. Setelah itu
lakukanlah peregangan-peregangan yang secara statis dengan menahan ya 10-15 detik lah. Dengan gerakan-gerakan peregangan itu juga bisa dilakukan ya setiap 2 atau 3 jam sekali. Teman-teman bisa melakukan itu di rumah. Kemudian setelah ini yang juga tidak kalah pentingnya, teman-teman setelah melakukan olahraga itu jangan lupa untuk teman-teman minum air putih sebanyak-banyaknya. Ya kurang lebih itu bisa dilakukan setelah latihan fisik. Yang paling mendasar adalah ketika teman-teman melihat urin, air seni kita itu warnanya kuning, itu berarti kita dehidrasi. Dan ketika kita dehidrasi di situ, bisa jadi ini mungkin ya, mohon teman-teman kalau ada yang emang ahlinya di bidang medis ini, apakah ada hubungan urin dengan tingkat imunitas. Tapi yang saya berpikir dengan yang saya rasakan selama ini, ketika urin kita berubah warna menjadi kuning, itu kita dehidrasi. Dan ketika dehidrasi, ya virus itu akan masuk ke tubuh kita. Jadi minum air sebanyak-banyaknya, secukupnya. Dan yang terakhir, dalam hal merokok, ya memang merokok itu sebenarnya dapat menurunkan sistem pertahanan tubuh kita dalam melawan virus. Tetapi bagi teman-teman yang tidak bisa menghilangkan rokok, intensitas merokok itu dikurangi. Terutama jangan pernah merokok 1 atau 2 jam sebelum dan setelah latihan fisik yang tadi saya jelaskan. Oke, mungkin demikian informasi mengenai tata cara kita melakukan olahraga yang benar, olahraga yang dimana tujuan kita saat ini untuk melawan virus COVID-19 ini meningkatkan imunitas. Dan saya berharap kita semua bisa menjadi pribadi yang sehat dan kuat. Dan terakhir, berpikirlah secara positif dalam menanggapi semua berita-berita yang ada saat ini. Karena dengan kita berpikir negatif, otomatis kita akan menjadi panik, teman-teman. Hilangkan kepanikan itu, tapi tetap tingkatkan kewaspadaan untuk orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, itu yang lebih utama. Untuk itu saya tetap menghimbau teman-teman, jika memang tidak ada acara yang penting, lebih baik teman-teman di rumah melakukan kreativitas di rumah. Namun bagi teman-teman yang harus keluar rumah dengan keadaan yang memang penting, contoh teman-teman ojek online, teman-teman yang memang kerjanya harian dan segala macam, saya mendoakan untuk kalian semua supaya diberikan kesehatan. Dan salam dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hidup sehat, pola hidup sehat, semangat Indonesia bisa.